Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, salihin, salihat, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan izin, takdir dan ridha darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudari a'azzakumullah, kita insyaallah pada kesempatan yang mulia ini akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus sebagaimana telah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, dan kita masuk pada bab haqiqatun niyah wa fadluha, hakikat niat dan keutamaan-keutamaannya. Bab ini sebenarnya bersambung dengan bab sebelumnya tentang ikhlas. Kan tetapi karena pentingnya meluruskan niat, memurnikan niat lillahi ta'ala, maka muallif rahimahullahu ta'ala, penulis di dalam kitab ini menyebutkan bab kedua, yaitu bab niat, karena penting dan beratnya masalah ini, sehingga seakan-akan penulis mengulangi bab ini dengan dua judul. Judul yang pertama ikhlas, judul yang kedua niat ya. Maka kita harus tahu dahulu apa sebenarnya makna niyah. Definisi niat itu apa? Niat secara bahasa berasal dari kata nawa yanwi. Para ulama memaknai dengan banyak makna. Di antara makna yang disebutkan para ulama adalah an-nawa. An-nawa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang membelah dan Allah lah falik. Falik itu menumbuhkan. Allah lah yang menumbuhkan butir-butir padi dan biji-biji kurma. Maka an-nawa artinya biji, inti dari buah, itu an-nawa. Makanya kata niyah berasal dari kata nawa. Inti dari segala sesuatu itu adalah niatnya. Secara istilah atau secara syar'i, para ulama menyebutkan, di antaranya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Tujuan satu hal yang berkesinambungan dengan amalannya, itu niat. Jadi ketika kita menuju sesuatu hal tapi langsung disertai dengan amalannya, maka antara niat dengan amalan ini sangat berkaitan erat, muqtarinan bi fi'lihi ya, sangat berkaitan erat. Oleh karena itulah mengapa Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, kita sama ketahui bahwa Rasulullah SAW menyebutkan satu hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan seseorang
itu tergantung niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya balasan seseorang itu tergantung niatnya. Pahalanya tergantung niatnya, amalannya tergantung niatnya. Ya. Maka hari ini memuliakan Allah, bab niat ini menjadi sangat berat dan sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Sampai-sampai para ulama itu membahasnya panjang lebar. Misalnya Imam Ahmad dari putra beliau rahimahullah, Abdullah bin Ahmad rahimahumullah, menyebutkan bahwa ayahnya an abihi qala, ayahnya menyebutkan satu perkataan. Ada 3 hadis di dalam Islam ini, yang ketiganya adalah inti dari agama ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Apa saja hadis itu? Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat, sampai akhir hadis. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Yang kedua, hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah, inna khalqa ahadikum fi batni ummihi yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan kalian dahulu dikumpulkan di dalam perut ibumu selama 40 hari. Nutfah, dalam keadaan menjadi air mani, lalu berkembang menjadi segumpal darah, lalu berkembang menjadi segumpal daging, dan sampai akhir hadis. Maksudnya tentang apa ini? Tentang takdir. Tentang takdir. Dan hadis yang ketiga kata Imam Ahmad, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang tidak ada ajaran sebelumnya dariku, fahuwa raddun, maka tertolak. Yang ketiga ini masalah ilmu. Jadi niat itu penting. Proses seseorang tumbuh, berkembang, berusaha, ikhtiar dan meyakini takdirnya itu penting. Dan yang ketiga, segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Kata Imam Ahmad, 3 hadis ini yanbaghi an yubda atau yanbaghi an yabda kullu tasnif bihadhil ahadits fa innaha min usulil hadis. Hendaknya setiap tulisan dan setiap karangan, setiap buku, kata Imam Ahmad, hendaknya dimulai dengan 3 hadis ini. Karena ketiganya adalah usulul hadis. Inti dari hadis itu ya 3 ini. Tentang niat, tentang proses dan mempercayai takdir masing-masing, dan yang ketiga adalah tentang ilmu. Ya. Bahkan seorang ulama yang lain mengatakan, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, ta'allamun niyyah fa innan niyyata ablaghu minal amal. Belajarlah kamu tentang niat, karena sesungguhnya niat itu lebih berat daripada amalan, lebih sulit daripada beramal. Ya. Seseorang ketika kaya raya, punya banyak harta, baginya mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta untuk sedekah itu mudah. Tapi untuk menjaga niatnya itu jauh lebih sulit. Seorang yang sudah terampil dalam bidang kemiliteran, setiap hari latihan lari, tiarap, gulung-gulung, rolling, push up dan lain sebagainya, pegang senjata, ya, sudah biasa dengar suara meriam, sudah biasa dengar suara granat. Ketika dia berangkat ke medan perang, mudah mungkin baginya, karena dia punya keterampilannya. Tapi untuk menjaga niat bukan sesuatu yang mudah. Untuk menjaga niat bahwa berperangnya itu di jalan Allah bukan sesuatu yang mudah. Seorang yang belajar ilmu puluhan tahun, mulai SD-nya sudah mondok, ngafal Quran, SMP-nya sudah belajar ilmu-ilmu dasar, fikih, ilmu dasar pelajari, akidah, ilmu dasar pelajari, adab, sudah belajar taklim muta'alim, tazkiratus sami, semua dipelajari. SMA-nya sudah mulai mengembangkan ilmunya, belajar secara urut, secara taksil, sampai akhirnya kuliahnya S1 di luar negeri, S2 di luar negeri, doktor Timur Tengah. Pulang ya, ke masyarakatnya, pulang ke negerinya, mudah saja baginya menyampaikan ilmu. Karena memang hari-harinya dia makan ilmu. Dia menghafal hadis, dia menghafalkan ayat-ayat Quran. Ya, mudah saja baginya. Tapi yang sulit itu menjaga niatnya, hadirin. Seorang yang hafal 30 juz, mungkin
sudah belajar tahsin puluhan kali, bahkan mendapatkan sanad-sanad qiraah. Ketika dia ditunjuk oleh Pak Takmir karena imam rawatibnya tidak hadir, maka mudah saja baginya mengeluarkan ayat-ayat pilihan yang sudah dia hafal bertahun-tahun. Tapi untuk menjaga niat itu sulit. Makanya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah sampai mengatakan, ta'allamun niyyah fa innan niyyata ablaghu minal amal. Belajarlah kamu tentang niat, karena niat itu lebih berat daripada beramal itu sendiri. Profesi-profesi yang saya sebutkan tadi pada pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan. Satu hadis yang membuat Abu Hurairah senantiasa pingsan karena membaca hadis ini dan beratnya konsekuensi dari hadis ini. Betapa nanti di akhirat ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali hisab, dan Allah pertama kali akan masukkan mereka ke dalam neraka. Siapa? Mujahid tapi salah langkah. Karena salah menjaga niatnya. Karena dia berjihad bukan untuk Allah ternyata, tapi agar orang-orang mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan, dia seorang pemberani, dia seorang patriot. Siapa? Alim, ulama hadir. Tapi salah niatnya dalam menyampaikan ilmu. Wal-iyazubillah. Dia sampaikan ilmu agar apa? Agar orang-orang mengatai dia ini seorang alim ulama. Ilmunya dalam, wawasannya luas. Hafid, hamilul Quran. Dia menghafal Quran, jadi imam, suaranya bagus. Rekaman juz 1 sampai 30. Tapi salah menjaga niatnya. Niatnya untuk apa? Agar orang-orang mengatakan dia ini seorang qari, seorang yang hafal Quran, seorang yang bacaannya bagus. Orang kaya raya, begitu kan? Orang yang ketiga, rajulun. Rajulun anfaqa fi sabilillah. Seseorang yang punya banyak uang, bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Tapi ternyata nanti di akhirat ditanya oleh Allah, "Madza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan fulan? "Anfaqtu fika ya Rabb." Aku berinfak di jalanmu ya Allah. Kata Allah apa? "Kadzabta." Kamu berdusta. Kamu melakukan ini semua bukan karena aku. Kamu melakukan ini semua agar orang-orang mengatakan innaka jawad. Kamu ini seorang yang dermawan. Faqad qila, kata Allah. Kamu mendapatkan gelar-gelar itu dahulu di dunia. Apa yang kamu inginkan, kamu dapatkan. Makanya lafadz hadisnya apa? Innama likullin mri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan balasan atas apa yang dia niatkan. Kalau dia hanya menginginkan dunia, Allah beri dunia. Faqad qila fa umira fa suhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikatnya, Allah seret wajahnya, Allah masukkan ke dalam neraka. Hadirin dimuliakan Allah. Kita ini bukan mujahid. Kita ini bukan qari yang hafal 30 juz. Kita ini bukan ulama yang hafal berkitab-kitab. Kita ini juga bukan orang kaya raya yang sudah banyak bersedekah. Kalau mereka saja yang diberi fadilah oleh Allah bisa salah dalam menjaga niat, lalu bagaimana dengan kita? Ini loh mengapa para ulama mengatakan beratnya menjaga niat itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Maka muridnya Imam Ahmad dalam kisah yang lain bernama Fadl bin Ziyad rahimahullah pernah bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Sa'altu 'anin niyyah fil amal, kaifan niyyah ya Aba Abdillah?" Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal tentang niat dalam beramal. Kaifan niyyah? Bagaimana sebenarnya niat itu wahai Aba Abdillah? Maka jawabannya Imam Ahmad, yu'alij nafsahu idza arada amalan la yuridu bihin nasa. Niat itu yang bisa memperbaiki dan mengobati jiwa seseorang. Bagaimana tandanya? Idza arada amalan la yuridu bihin nas. Jika dia menginginkan satu amalan, maka sama sekali tidak terpikir olehnya pandangan dari manusia. Pandangannya hanya Allah Jalla Jalaluh. Maka hadirin memuliakan Allah,
Inilah yang menjadikan kita faham mengapa ulama itu membagi amalan menjadi 3 bagian. Ini masyhur, ini perkataan ulama. Amalan seseorang itu terbagi menjadi 3 bagian. Awal, tengah, akhir. Itu kan. Awal, tengah, akhir. Ketika seseorang itu awalnya melakukan suatu amalan bukan karena Allah, lalu di pertengahan dia diingatkan temannya, ittaqillah, akhlisun niyah, bertakwa kamu sama Allah, luruskan niatmu. Terus di pertengahan dia berubah. Setelah berubah sampai akhirnya dia bisa menjaga niatnya untuk Allah, maka amalannya diterima. Tapi ada kasus yang lain. Ada kasus orang dari awal itu niatnya lillah, untuk Allah, beramal soleh untuk Allah, bagi-bagi sembako untuk masyarakat yang terdampak corona, secara tidak langsung bagi-bagi sembako. Awalnya lillah, ya, motivasinya luar biasa dari para gurunya, para ustadznya. Ini amalan lillah, pahalanya besar, jariyah. Ya. Terus akhirnya di pertengahan, ya, qadarullah masya'afa'al, karena dia ini bagian publikasi, dia upload di media sosial. Alhamdulillah bagi ke daerah A lancar, 100 bungkus untuk 100 kakak misalnya. Lalu ternyata Masya Allah hujan like, hujan like 1000 like buat antum. Komennya Masya Allah, tabarakallah, wah antum luar biasa, amal jariyah buat antum, wah usaha yang Masya Allah, ya, lanjutkan, ya, banyak sekali. Akhirnya di pertengahan karena kita baca komen, goyah ikhwan niat kita, goyah itu, ya Allah, enak juga ternyata di like orang, itu kan, di komen subhanallah, Allahu Akbar, lanjutkan, luar biasa antum, itu enak sekali rasanya. Akhirnya goyah di pertengahan, ya kawan. Sampai di akhir amalan antum tidak bisa menjaga niat, kita tidak bisa menjaga niat, maka amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari akhirnya. Cerita akhirnya bagaimana? Ya. Cerita akhirnya bagaimana? Maka hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Para ulama juga membahas, ya, orang yang beramal kepada selain Allah itu terbagi menjadi 2. Ini masih soal tadi ya. Amalan terbagi menjadi 3 tadi. Awal, tengah, akhir. Kata para ulama, ya, orang yang beramal kepada selain Allah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, memang dari awal dia niatnya untuk riya. Memang dari awal dia niatnya untuk riya. Maka bagaimana hukumnya orang yang beramal seperti ini? Ya, riya'an mahdha. Dia riya secara murni. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Mereka ini orang-orang yang kalau berdiri untuk sholat mereka sholat dengan malas. Yura'unan nasa, ya, mereka ini maunya sholat rajin kalau dilihat sama manusia, orang-orang munafik, ya kan? Orang-orang munafik kalau sholat ingin dilihat oleh manusia. Sampai akhirnya orang yang seperti ini memang dari awal niatnya untuk riya, ya, niatnya untuk riya. Makanya apa? Balasan untuk orang-orang yang seperti ini disebutkan Allah dalam ayat yang lain, ya, apa? Fawailul lil musallin. Sungguh celaka, benar-benar celaka orang yang sholat. Kalau baca surat Al-Maun tidak boleh potong sampai sini, ya. Sungguh celaka orang yang sholat. Nanti orang-orang yang baru mau sholat tidak jadi sholat, harus dilanjutkan ayat selanjutnya. Siapa orang-orang yang sholat bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un.
yang mereka sholat agar dilihat oleh manusia. Ya, tidak boleh. Tapi ada juga jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini kata para ulama adalah ya, taratan yakunul amal lillah wa yusyarikuhu riya. Ada orang yang beramal itu untuk Allah, tapi di waktu yang sama muncul rasa riya dalam dirinya. Ya tadi itu kasusnya tadi. Awalnya lillah untuk Allah, tapi di tengah dia dapat pujian, dapat like, dapat komen. Ya. Sampai akhirnya apa? Goyah niatnya sampai akhirnya dia mengakhiri amalannya itu dengan mempersekutukan Allah. Masih lillah. Bagi sembakonya ini masih lillah. Tapi ada niat lain selain Allah. Maka bagaimana hukumnya seperti ini? Allah pantang hadirin. Allah pantang menerima amalan yang di dalamnya bawa-bawa namanya Allah, tapi ternyata dia mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Makanya Allah itu punya sifat apa? Ghayyur. Allah itu pencemburu. Kapan Allah cemburu? Ketika melihat seorang hamba melakukan satu amalan, bawa-bawa namanya Allah, tapi ternyata diselingkuhkan dengan zat lain selain Allah. Cemburu hadir. Ya. Makanya kalau amal ini sudah berbicara tentang amal sholih, tentang ibadah, ya hanya lillah saja. Hanya lillah saja. Ya. Jangan sampai hal yang tampak kita baik-baikan, hal yang tidak tampak buruk. Ya. Di depan manusia tampak, terlihat baik, harusnya sesuatu yang tidak tampak di dalam hati kita harusnya lebih baik. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, di sini masya Allah, ya, banyak sekali ulama-ulama yang menyebutkan ya, perkataan-perkataan mereka mengenai niat. Ya. Saya bacakan perkataannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkanku untuk bisa mengobatinya melainkan niatku. Dalam urusan niat ini sulit banget diperbaiki, sulit banget diobati, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Li'annaha, kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat ini sering berbolak-balik. Ya, niat ini sering berbolak-balik. Seperti hati kita ini berbolak-balik. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, la qalbu bani Adam asra'u minal kidri idhistajma'atuhul yana. Sungguhnya hatinya anak Adam, hatinya manusia itu lebih cepat berbolak-balik daripada cepatnya air yang mendidih di dalam panci. Anda bikin Indomie tuh, bikin kopi, ya, kan manasin air tuh dalam panci. Airnya itu ketika mendidih kan bergolak luar biasa kan, bergejolak luar biasa, cepat sekali berputar. Nah, kata Rasulullah, hatinya manusia itu lebih cepat berubah daripada yang namanya air mendidih itu. Ya. Dan itu fitrah manusia, semua manusia melainkan para anbiya saja. Para sahabat pun demikian. Ya. Kadang naik, kadang turun iman, kadang semangat, kadang lemes, begitu kan? Kata siapa Ustaz? Para sahabat begitu. Loh, percakapan antara siapa? Sahabat Handolah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Handolah pernah kedatangan sama Abu Bakar, lalu Handolah mengatakan, ya Abu Bakrin, inna Handolah munafik. Sesungguhnya Handolah dalam keadaan munafik, wahai Abu Bakar. Loh, gimana kamu bisa munafik? Iya, betapa ketika kita berkumpul di majelisnya Rasulullah, iman kita naik. Seakan-akan kita mengingat surga dan neraka itu ada di depan kita. Tapi ketika kita sudah pulang dari majelisnya Rasulullah, yang kita ingat anak, istri, pekerjaan, seakan-akan kita melupakan surga dan neraka. Bukankah itu munafik? Maka kata Abu Bakar apa? Kalau begitu berarti aku juga munafik.
Karena aku mengalami hal yang sama. Lalu mereka berdua datang ke Rasulullah SAW, mengungkapkan hal yang sama. Handolah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Handolah dalam keadaan munafik. Bagaimana bisa wahai Handolah? Handolah menceritakan hal yang sama. Ya Rasulullah, kalau kami kumpul di majelismu ya Rasulullah, ya, kami selalu mengingat surga dan neraka, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan surga dan neraka di depan kami, di depan mata kami. Tapi kalau kami pas pulang ya Rasulullah, yang kami ingat anak, istri, barang dagangan, seakan-akan kami melupakan surga dan neraka. Ya, bukankah itu munafik ya Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Ya, lau annaka, kalau seandainya kamu tadumuna alamat takununa indi, kalau kamu seandainya kondisimu sama terus sebagaimana ketika kamu bersamaku, artinya naik terus imanmu, ya, la sofahatkumul malaika, semua malaikat akan berduyun-duyun berebutan berjabat tangan denganmu. Walakin ya Handolah, akan tetapi wahai Handolah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi Handolah, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Para ulama menjelaskan apa makna sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Handolah, sesaat dan sesaat, maksudnya adalah kadangkala sesaat kita semangat, sesaat kita lemes, sesaat kita semangat, sesaat kita lemes. Kadang-kadang kita ini bisa menjaga niat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bisa menjaga niat, kadang-kadang tidak. Makanya urusannya adalah bukan berarti tidak bisa menjaga niat itu satu fitrah, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana kita mengusahakan agar kondisi hati kita itu senantiasa bisa kita usahakan dan kita pastikan bahwa ini untuk Allah Ta'ala, ya. Dengan usaha tentunya. Makanya kenapa motivasinya Rasulullah, innama likullin mri'in manawa, sesungguhnya balasan sesuatu itu tergantung dari niatnya. Terus dijelaskan, contoh kan, man kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Makanya di zaman setelah Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dijuluki oleh para sahabat dengan kalimat muhajir Ummu Qais. Dalam satu riwayat, kisah ini ada di zaman Rasulullah. Di riwayatnya Ibnu Mas'ud, kisah ini setelah Rasulullah wafat. Ada seorang itu yang dijuluki dengan muhajir Ummu Qais, Ummi Qais. Ya, seorang muhajir tapi berhijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk Ummu Qais. Jadi dikisahkan ada seorang wanita cantik jelita namanya Ummu Qais. Ya. Kalau udah Ummu Qais itu berarti kan janda, ya kan? Janda idaman lah istilahnya begitu, ya kan? Idaman para ikhwan gitu ya. Artinya apa? Banyak orang yang takjub dengan kesolihahannya, dengan kecantikannya, sehingga ada seorang laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais. Tapi Ummu Qais ini tidak mau karena dia mau berhijrah ke Madinah. Ya. Makanya ada dua riwayat tadi. Ada yang mengatakan ini zamannya ketika Rasulullah SAW hijrah, Ummu Qais ini ikut hijrah. Sampai akhirnya laki-laki tadi, karena tahu ditolak Ummu Qais sebab Ummu Qais mau hijrah, dia ikut-ikutan hijrah, ikut-ikutan pindah rumah dari Mekah ke Madinah. Kalau Ummu Qais tadi hijrahnya karena mengikuti Rasulullah, menjaga keimanan, menyelamatkan iman. Tapi kalau laki-laki ini tadi hijrahnya apa? Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awim ra'atin yanqihuha. Hijrahnya kalau untuk dunia yang dia inginkan atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kata Rasulullah. Maka hijrahnya itu pahalanya ya dia dapatkan itu saja. Akhirnya dia bisa menikahi Ummu Qais. Tapi apa? Dia berhijrahnya bukan ilallahi wa rasuli.
Hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Hijrahnya untuk siapa? Untuk wanita yang ingin dia nikahi, atau Ummu Qais tadi. Hadirin dimuliakan Allah. Makanya inilah hadirin, para ulama sampai membahasnya begitu dalam hadirin. Begitu dalam dan begitu panjang. Ya. Man sarrahu an yakmal lahu amalahu, kata sebagian salaf. Barang siapa yang senang menyempurnakan amalannya, ya, fal yuhsin niyatahu, hendaknya dia memperbaiki niatnya. Karena amalan itu, ya, bagaimana niat seseorang. Al jaza'u min jinsil amal, kata para ulama. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan satu perbuatan itu tergantung dari jenisnya. Dan jenis amalan itu yang paling berpengaruh intinya adalah di niatnya. Ya, intinya adalah di niatnya. Pernah dengar kisah 3 komandan perang Mu'tah 9 Hijriah? Pernah terjadi yang namanya perang Mu'tah antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Kaum muslimin 3.000 orang yang dikirim Rasulullah. Orang-orang Romawi dalam satu riwayat 20.000 orang. Dalam riwayat yang lain 200.000 orang hadir. Mu'tah. Mu'tah itu satu padang luas yang ada di Yordania. Saya alhamdulillah Allah berikan rezeki bisa sampai ke sana. Tahun 2019 saya sampai ke bumi Mu'tah dan sampai ke 3 makam sahabat yang gugur itu. Ya. Jadi itu satu-satunya perang yang Rasulullah bilang ke sahabat, komandannya harus 3. Komandannya harus 3. 1 coba Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Ja'far, Abdullah bin Ruahah. Karena musuh ini banyak banget. Tapi Rasulullah pesannya begini ke mereka bertiga. Wahai Zaid, kalau kau gugur, maka berikan royahnya, atau Ja'far ambil royahnya dari Zaid. Panjinya ambil. Abdullah, kalau kau lihat Ja'far gugur, ambil royahnya, ambil panjinya. Sampai Rasulullah pesan begitu, saking beratnya musuh ini, ya kan? Itu pun karena Rasulullah SAW mengirim mereka demi membela izzah Islam. Karena salah satu utusan Rasulullah SAW dibunuh oleh Raja Romawi. Itu harga dirinya kaum muslimin itu sampai seperti itu. Satu utusan dibunuh, kirim pasukan. Ketika itu 9 Hijriah, berarti Rasulullah SAW ketika itu usia beliau sudah 60 tahun, karena beliau wafat 11 Hijriah kan. Jadi beliau mengirim pasukan Sariyah ke Mu'tah. Berangkat ke Mu'tah, perang berkecamuk, satu persatu sahabat tadi itu meninggal dunia. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah. Di perang Mu'tah itu Rasulullah SAW, sahabat di Mu'tah, Mu'tah sama Madinah itu saya lihat di Google Map 1200 kilo. 1200 kilometer. Tapi Rasulullah SAW di Madinah bisa mengkabarkan apa yang terjadi di Mu'tah. Live streaming, live streaming. Ya, itu mukjizatnya Rasulullah. Dikabari langsung oleh malaikat. Jadi sesuatu yang dahulu mustahil, sekarang tidak mustahil. Ya. Rasulullah jalan dari mana? Dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 1 malam kan, PP. Waktu Isra Mi'raj. Bagi orang dulu perjalanan itu harusnya sebulan. Sebulan. Dari Mekah ke Palestina itu sebulan. Tapi sekarang 1 malam PP bisa. Ya. Dari Oman ke Yordania, Yordania ke Yerusalem itu cuman menghabiskan waktu 3 jam saja. Balik lagi 3 jam, 6 jam. Jadi yang dulu kelihatannya mustahil, sekarang bisa atas izin Allah. Nah, diumumkan sama Rasulullah, diberitakan update status Rasulullah. Baru saja Zaid bin Harithah gugur. Sekarang royah panji Islam dipegang oleh Ja'far. Ja'far sekian lama para sahabat menyimak Rasulullah, sahabat yang tidak bisa berangkat perang. Lalu Rasulullah mengatakan, baru saja At-Tayyar gugur. Siapa At-Tayyar ya Rasulullah? Kami tidak punya sahabat namanya At-Tayyar. At-Tayyar itu bahasa Arabnya manusia bersayap. Siapa At-Tayyar? Ja'far baru saja gugur, kata Rasulullah. Loh kenapa? Ya, kok dinamakan At-Tayyar ya Rasulullah? Karena ketika dia memegang panji dengan tangan kanannya, musuh membelah tangannya. Dia pegang dengan tangan kirinya, musuh penggal kirinya.
dia selamatkan Panji dengan sisa-sisa tubuhnya, lalu musuh pun membunuhnya. Maka dia nanti di surga Allah akan ganti kedua tangannya dengan kedua sayap. Sekarang memegang Abdullah bin Ruwaha, gugur juga sampai akhirnya diselamatkan oleh Khalid bin Walid, sampai akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan itu. Coba tuh bayangkan, 200.000 orang, dalam riwayat 20.000 orang lawan 3.000. Sahabat yang gugur di perang itu cuma 13 orang. Romawi kocar kacir. Coba tuh bayangkan Khalid bin Walid itu, Saiful Maslul itu, pedangnya Allah yang terhunus itu. Makanya kenapa Khalid, para ulama kan menyebutkan kenapa Khalid itu tidak wafat di medan perang. Kenapa? Karena julukannya Saifullahil Maslul. Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kalau pedangnya Allah kalah di medan perang, maka itu suatu aib bagi Allah. Maka Khalid bin Walid diwafatkan Allah di atas ranjang beliau radhiyallahu anhu. Selesai perang, 3 komandan gugur. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat yang nonton live streaming tadi? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ketiganya nanti akan dihadiahi Allah singgasana di surga. Jadi makamnya di Mu'tah itu, ikhwan, Zaid sama Ja'far itu makamnya satu tempat. Saya tanya oleh orang-orang pakar sejarah yang ada di Yordania, dulu memang mereka ini gugurnya berdekatan. Hanya saja makamnya Ja'far itu di atas, di lantai atas. Loh, kenapa kok dibuat di lantai atas? Karena dulu sini bukit dan Ja'far wafat di atas bukit. Abdullah bin Ruwaha agak jauh, karena medan perangnya Mu'tah itu memang jauh. Dari tempat itu sekitar 1,5 kilo. Coba dibayangkan itu. Saya bayangkan di Mu'tah itu, bau bumi Mu'tah itu dahulu luar biasa sekali. Ya. Sampai akhirnya wafat, terus Rasulullah mengatakan 3-3-nya nanti dapat singgasana di surga. Tapi singgasananya Abdullah bin Ruwaha lebih kecil sedikit daripada singgasananya Ja'far dan Zaid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tanya, "Loh, ya Rasulullah, apa yang membedakan mereka? Mereka sama-sama komandan perang, mereka sama-sama berjuang melawan kafir Romawi, mereka sama-sama wafat dan gugur di medan Mu'tah. Apa yang membedakan Abdullah bin Ruwaha daripada 2 sahabat sebelumnya?" Kata Rasulullah apa? Allah melihat Abdullah bin Ruwaha ketika mengambil panji royah dari tangannya Ja'far, muncul keraguan sedikit saja, terdetik keraguan sedikit. Kalau bahasa kitanya, apa aku iso ya? Zaid sudah gugur, Ja'far kayak gini gugurnya, dibelah tangannya. Apa aku iso ya? Jadi komandan perang, memimpin pasukan kaum muslimin lawan pasukan sebanyak itu. Cuman terdetik tok sedikit keraguan, lalu muncul kembali niatnya lillahi ta'ala. Coba ikhwan, lillahi ta'ala wahdah, hanya untuk Allah saja. Terus berperang sampai akhirnya beliau syahid. Kata Rasulullah itu alasannya. Muncul keraguan sedikit tok, mempengaruhi pahala nanti di akhirat. Para ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Pahala seseorang itu tergantung dari amalannya, dan inti dari amalan itu adalah kemantapan hati kita, kegelisahan hati kita, ikhwah. Ya. Makanya pertemuan kemarin saya katakan bahwa cara terbaik menjaga niat itu adalah mengganti kegelisahan, mengganti keresahan. Jangan hanya resah dan gelisah memikirkan dunia saja, tapi resahlah memikirkan akhirat dalam setiap amalan kita. Maka disitulah ada pahala dari Allah. Ya. Orang yang mikirnya akhirat, Allah berikan dunia. Tapi orang yang mikirkan dunia, Allah tidak kasih akhirat, dan Allah tidak lebihkan dunianya. Ya. Allah tidak lebihkan sedikit pun dunianya. Saya ulangi hadisnya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanati al-akhiratu hammahu," barang siapa yang akhirat adalah kegelisahannya,
hamunnya, kegelisahannya, keresahannya itu akhirat. Ja'alahullahu ghinahu fi qalbihi. Allah letakkan rasa kaya dalam hatinya. Orang itu, Pak, kalau sudah merasa kaya dalam hatinya, segala sesuatu dianggap kecil bagi dia. Tidak mudah penginan, hadirin. Tidak mudah silau, tidak mudah terayu oleh dunia. Rasulullah sendiri yang bilang, hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih, langsung dari lisan Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari lisan Rasulullah dari hawa nafsu beliau, melainkan dari wahyu dari Allah. Ya. Man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi kegelisahan hidupnya. Ngapa-ngapa itu lihat nilai akhiratnya dulu. Kata Rasulullah, ja'alahullahu ghinahu fi qalbihi. Allah letakkan rasa kaya masuk dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu. Allah kumpulkan semua urusan dunianya, Allah selesaikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, kata Rasulullah. Dan dunia akan mendatanginya secara mengemis-ngemis. Raghimah itu hina, mengemis-ngemis, minta diambil duluan. Anda tahu kan kalau orang pengemis datang rombongan itu kan, minta dikasih duluan kan. Ini dunia datang mengemis-ngemis untuk agar kita ambil duluan. Dunia merapat kepada orang-orang yang gelisahnya akhirat. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, lanjutan hadisnya mengerikan. Kata Rasulullah, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu kegelisahannya. Gelisahnya cuma ngejar dunia toh, ya kan? Kayaknya aktivis, ya, bawa-bawa nama dakwah, bawa-bawa nama Islam, tapi ternyata ada misi terselubung. Dia mengambil dunia sebanyak-banyaknya dari, ya, nama besar dakwah, dari nama besar Islam. Waliyadzubillah. Ya. Terus sampai akhirnya apa? Man kanatil dunya hammahu, barang siapa yang dunia kegelisahannya. Lihat, ini lawan kondisinya, kata Rasulullah. Ja'alahullahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa fakir ada di depan dua bola matanya. Nengok ke sini, fakir di sini. Nengok ke sini, fakirnya di sini. Melihat sesuatu mesti kurang. Kenapa? Karena rasa fakir diletakkan Allah di depan matanya. Indah sekali hadis ini ya. Rasa kaya dimasukkan dalam hati. Segala sesuatu yang ada dalam hati itu menentramkan hati. Rasa fakir diletakkan Allah di depan mata. Melihat segala sesuatu kurang. Terus apa? Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai beraikan urusan dunianya. Enggak pernah selesai kerjaannya, hadir. Bangun tidur, berangkat kerja sampai jam 10 malam, tidur, bangun lagi dari Senin sampai Sabtu, hari Ahad tok libur untuk keluarga. Urusannya enggak selesai, hadir. Justru ditambah Allah keributan-keributan, masalah-masalah. Kenapa? Allah ikut campur, hadirin, dalam mencerai-beraikan urusannya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai-beraikan urusannya. Dan yang terakhir ini, walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang telah ditakdirkan Allah saja. Tidak ditambah sama sekali. Kalau fulan ini jatahnya di dunia 2M, ya sudah, tidak ditambah sama sekali oleh Allah. Selesai 2M dia diwafatkan. Karena rizki dan ajal ini berjalan beriringan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu bagaimana rizkinya besok, dan tidak ada pula orang yang tahu kapan dia meninggal, di bumi mana dia meninggal. Kata Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini, malaikat maut setiap hari mendatangi manusia 2-3 kali sambil membawa catatan rizkinya. Kalau ditulis di catatan rizkinya jatahnya habis, ya sudah, itulah saatnya dia ditugasi Allah mencabut nyawa si fulan. Tapi kalau masih ada sisanya, tidak dicabut dulu. Tapi orang-orang yang mengejar dunia saja, Allah Jalla Jalaluh tidak akan menambah rizkinya, kecuali yang akan didatangkan adalah yang sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Makanya Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan yang lain mengatakan, jangan menjadi hamba dunia. Ya. In kana halal tola hisabuhu. Kalau halal hisabnya panjang, kalau haram azabnya pedih. Itu dunia.
Nah inilah hadirin dimuliakan Allah. Mengapa kita harus mengganti kegelisahan? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengganti kegelisahan? Bagaimana cara mengganti kegelisahan? Stepnya itu bagaimana? Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan salah satu yang menjadikan seseorang ini lepas dari penyakit was-was. Was-was itu kan kegelisahan kita terhadap sesuatu kan, ya kan? Salah satu obat yang paling manjur menjadikan seseorang itu tidak hanya gelisah soal dunia, tapi juga gelisah soal akhirat, ya, adalah dengan ilmu, hadirin. Dengan ilmu. Kenapa ilmu? Karena dengan ilmu seseorang bisa melihat nilai sesuatu itu lebih, value-nya lebih. Ini Pak, satu gelas zakia ini, orang yang berilmu dengan orang yang belum faham ilmunya, dan semoga Allah bukakan hidayah untuk bisa memahami ilmu, beda Pak cara melihatnya. Orang yang berilmu akan melihat sisi ini dari sudut pandang akhirat. Apa yang dia lakukan ketika ada segelas air di depan matanya? Ya, yang pertama kali dia akan, ketika dia dahaga, dia akan memegang gelas ini dan membukanya. Sebelum minum dia akan mengucapkan Bismillah, karena Rasulnya mengajarkan, dapat 1 pahala. Dia minum dengan tangan kanan, dapat 2 pahala. Dia duduk, karena Rasulnya mengajarkan, dapat 3 pahala. Dia minum, kalau ternyata ini adalah air yang panas maka tidak dia tiup, karena Rasulullah larang meniup minuman. Tunggu sejenak, dapat 4 pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah. Sambil menunggu sejenak dia berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Dapat 5 pahala zikir. Sudah agak dingin dia minum. Ketika dia minum, dia tahu Rasulullah melarang minum langsung 1 tenggak, tapi 3 tenggak, kasih nafas. Diamalkan sunnah ini, dapat 6 pahala. Selesai minum, dia letakkan, dia ucapkan Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah, dapat 7 pahala. Selesai belum? Dia tahu bahwa air 1 gelas ini diberikan oleh temannya, maka dia ucapkan kepada temannya, jazakallahu khairah, semoga Allah membalasmu. Dapat 8 pahala. Orang yang tahu ilmunya, dia bisa memandang sesuatu itu nilai atau value-nya lebih. Bukan hanya value dunia, bukan hanya nilai dunia yang bisa melepas dahaganya, tapi juga value akhirat. Ya, value akhirat. Beda dengan orang yang tanpa ilmu. Taunya ngelak, akhirnya apa? Dia minum, dia buka, mau berdiri, mau duduk, mau tangan kanan, mau tangan kiri, dia minum. Bahkan kalaupun dengan tangan kanan tidak dia niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, tidak ada nilai akhiratnya, hadirin. Beramal tanpa ilmu itu kan kosong, kata Rasulullah. Ya, beramal tanpa ilmu itu zong, tidak ada pahalanya. Ya. Mau duduk, mau tangan kanan, kalau tidak tahu ilmunya, nilainya nilai dunia. Maka oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, inilah pentingnya kita mendekat kepada ilmu. Karena ilmulah yang bisa merubah kegelisahan kita dari kegelisahan hanya memikirkan dunia menjadi kegelisahan memikirkan akhirat. Oleh karena itu nanti di bab 3 ini sebenarnya bersambung hadirin. Bab 3 itu tentang ilmu. Dan ilmu itu bagian dari konsep mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafas. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang ilmu. Ada satu pertanyaan menarik masuk ke dalam WA saya dari hadirin. Saya tidak tahu yang mana, nanti setelah materi disampaikan, setelah sholat, kalau hadir tolong menyapa saya ya. Saya belum kenal semuanya. Ustadz, terkait dengan kajian tazkiyatun nafas yang jenengan sampaikan bulan kemarin, bagaimana mengkondisikan hati untuk bisa memurnikan ikhlas? Sedangkan dalam amalan-amalan tertentu ada fadilah-fadilah
yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia. Menarik kan ini? Ada amalan-amalan itu yang memang ganjarannya itu ganjaran dunia. Misalnya disebutkan di sini silaturahim. Silaturahim itu kan kata Rasulullah apa? Memanjangkan umur, memperbanyak rizki, begitu kan? Ya. Hadirin dimuliakan Allah, Islam memandang syariat, memandang dunia. Islam itu memandang dunia bukan sesuatu hal yang harus dijauhi. Buktinya apa? Buktinya Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala akhirat dari apa yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Ada tagline-nya, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada catatannya, jangan kamu lupakan bagian duniamu. Artinya apa? Islam tidak hanya memikirkan soal akhirat tok, dunia ditinggalkan. Makanya ada motivasi-motivasi mendapatkan dunia. Bukan berarti kita diajak untuk mengingat dunia, ya, menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi ada bagian dunia yang harus kita ambil sebagai wasilah dan jembatan untuk kita mendapatkan akhirat. Ya. Ada bagian dunia. Jangan kebalik kaedahnya. Hari ini kan kita kebalik. Ngajari sama anak-anak kita, ada di kota lain sedang kuliah, ya. Kuliah sing rajin, kerja sing rajin, ojo lali salat. Cari dunia, jangan lupa akhirat, gitu kan. Padahal Al-Quran bilangnya apa? Cari akhirat, jangan lupa dunia. Dunianya itu nomor 2. Dunia nomor 2. Soalnya kalau kaidahnya kebalik hadirin. Buka surah Al-Mulk ayat 22. Afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan ala siratal mustaqim. Ya. Apa sama orang yang, ini kalau orang terbalik itu diibaratkan Allah seperti ini. Apa sama orang yang berjalan dengan wajahnya dengan orang yang berjalan dengan kakinya? Apakah sama orang yang jalan dengan wajahnya, jadi wajah jadikan kaki, ya, kaki dijadikan wajah, dengan orang yang jalan normal? Sama tidak? Beda hadirin. Sama, kalau kita merubah kaedahnya Allah itu juga beda nanti. Ya. Makanya bagaimana jawabannya? Jawabannya apapun yang Allah berikan dengan fadilah-fadilah duniawi itu bagi orang-orang yang kegelisahannya adalah akhirat, dia jadikan sebagai modal untuk membangun jembatan antara dunia dan akhiratnya, sehingga dia tidak meraup keuntungan di dunia, tapi dia meraup keuntungan sebanyak-banyaknya nanti di surga. Makanya ulama mengatakan jangan taruh dunia itu di dalam hati, cukup letakkan di ujung jari, jangan dimasukkan di dalam hati. Artinya kalau di ujung jari itu tetap kita pegang sebagai wasilah melancarkan kita untuk mendapatkan akhirat. Ya. Makanya kan apa? Allahumma inni, doanya Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ulama menjelaskan hadis ini, merinci, ya, kenapa kok ada rizqan thayyiba? Ya, karena kenapa kok ilmu, rizki baru amal? Karena biar dapat rizki yang baik dan halal itu butuh ilmu. Makanya disebutkan ilman nafi'an dulu, baru rizqan thayyiba. Kenapa kok baru amal? Karena hadirin, amalan seorang mukmin itu nggak lancar hadirin kalau tanpa rizki, tanpa duit. Ya. Iya begitu penjelasannya. Anda mau datang ke sini nggak ada bensin, gimana berangkat? Ya kan? Gak ada masjid ini, ya, yang dibangun oleh Arafah, gak ada majelis hadirin, gak ada pengumuman, gak ada kuota, gimana kita mau tahu pengajian? Begitu, ya kan? Itu urutan ilmu, rizki, amal, begitu. Ya, jadi dunia gak boleh ditolak. Ya. Dunia harus tetap dipegang
tapi letakkan di ujung jari saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah khilaf datang dari saya dan setan yang terkutuk. Benar datangnya dari Allah yang Maha Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.